Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Kalau di video sebelumnya saya membahas tentang sektor batubara dan saham-saham yang ada di dalamnya, ya. Jadi saya membahas saham-saham mana sih yang kira-kira masih murah, ya kan? Lalu saham-saham mana yang kira-kira paling profitable di dalam sektor batubara. Nah, itu kalian bisa nonton di video sebelumnya. Jadi kalau di video kali ini saya ingin lebih fokus pada satu emiten aja, ya, satu emiten batubara namanya Indica Energy, ya, kode sahamnya INDY, orang sering sebutnya Indica atau Indi. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, Indica Energy ini punya banyak banget anak perusahaan, ya, jadi boleh dikatakan Indi ya merupakan holding company juga, dan holding company biasanya mendapatkan harga atau mendapatkan valuasi yang sedikit terdiskon dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang bukan holding company. Nah, kira-kira gimana sih prospek dari perusahaan ini, ya, si Indica Energy ini? Apakah memang bisa berpotensi cukup menarik gitu ya ke depannya? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan Indica Energy ya dari sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, ini adalah anak-anak perusahaannya. Ada Cirebon Electric, MBSS, Petrosi. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, MBSS dan Petrosi ini adalah dua saham yang dipegang atau dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong, ya, salah satu investor sukses di Indonesia dan juga panutan orang-orang sebagai investor. Nah, kira-kira kenapa kok saya tiba-tiba membawa topik yang namanya saham-saham batubara atau sektor batubara? Ya, jadi ini dia ya alasannya. Jadi ini adalah grafik harga batubara. Saya ambil dari Trading Economics. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, di tahun 2019 harga batubaranya ya itu masih kuat di atas 65 waktu itu. Ya, sempat 75, lalu di awal tahun 2020 sempat naik lagi ya ke 75. Cuman karena waktu itu China memang tiba-tiba ada COVID-19 di daerah Wuhan sana ya. Nah, ini harga batubara tiba-tiba turun meluncur ke dalam ya, karena memang China itu merupakan konsumen batubara yang sangat besar di dunia, dan kita sebagai Indonesia juga ada ekspor batubara ke sana. Dan tentunya karena demand-nya berkurang banyak pada saat itu dari China dan juga dari negara-negara lain ya, karena pandemi COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia. Nah, jadi harga batubara itu turun sampai ke level 50-an. Ya, sempat stabil di bawah, bahkan sempat ke bawah 50 ya waktu itu. Tapi sekarang udah mulai naik lagi karena ada berita China udah membuka keran impornya. Jadi mereka udah terima lagi nih batubara dari luar untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Ya, jadi Indonesia sekarang udah bisa melakukan ekspor lagi ke China. Mungkin kemarin bisa, tapi mungkin agak terbatas kali ya. Oke, jadi kita akan masuk aja ke dalam company profile dari PT Indica Energy Tbk atau kode sahamnya INDY, Indi. Jadi ada 4 bisnis utama, ya, ada sumber daya energi, ada jasa energi, ada infrastruktur energi, dan juga ada portfolio lainnya. Nah, kalau dari sumber daya energi ada Kideko. Nah, ini tambang terbesar ya, produsen batubara terbesar ketiga di Indonesia dan salah satu yang paling berbiaya rendah. Jadi memang batubara ini kan commodity based company ya, bisnis. Jadi paling penting adalah biayanya itu rendah. Biaya adalah hal yang paling penting kalau misalnya berbisnis commodity based company. Nah, jadi di sini memiliki cadangan 535 juta metrik ton. Sumber dayanya ada 1,5 miliar. Kepemilikan Indi ada 91% di sini, jadi gede banget. Dan cadangan ini bisa dikatakan untuk ya setahunnya kan dia memproduksi sekitar 30-an juta ya. Jadi kalau ada 530, nah itu artinya hampir 20 tahun bisa beroperasi tambangnya si Kideko ini. Lalu ada Mutu, Multi Tambang Jaya Utama. Ini punya cadangan 40,6 juta metrik ton, 85% kepemilikan saham. Jadi ini udah nggak gitu banyak ya sebenarnya. Ini jenis thermal dan coking coal. Lalu ada Indica Trading, ya, jadi volume trading batubara itu di tahun
lalu tahun 2018 itu 7 juta. Nah, ini berdiri dari tahun 2012. Lalu ada Jasa Energi, ini ada Tripatra dan Petrosi. Jadi Pak Loh Keng Hong punya Petrosi ini ya, cukup besar kepemilikannya. Nah, ini perusahaan kontraktor batubara dengan kemampuan rekayasa dan konstruksi pertambangan. Lalu ada juga di sebelah kanan, ini ada infrastruktur energi, ada MBSS, ini perusahaan tongkang ya, transportasi dan logistik batubara terintegrasi, 51% kepemilikan. Lalu ada Cirebon Power. Jadi ini PLTU ya, menggunakan batubara. Jadi batubaranya si Indika itu bisa dijual ke Cirebon Power ini. Lalu ada Interport, berdiri 2018, ya ini penyedia jasa logistik terintegrasi. Lalu di sebelah kanannya ada portfolio lainnya. Jadi di sini ada mineral, ada juga di bawah ini teknologi ya, lalu ada IT, jadi macam-macam nih. Indika udah jadi holding company dengan 4 bisnis utamanya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini saya ambil di laporan tahunan 2019. Jadi pertama kali untuk melakukan batubara, penambangan batubara ya, lalu dijual ke customer, perseroan ini mesti melakukan identifikasi potensi sumber daya. Nah, ini ada perusahaannya ya, Indika ini. Lalu berikutnya proses eksplorasi di lapangan atas sumber daya batubara. Nah, ini ada di Kideko dan juga di Mutu. Nah, lalu di Petrosi itu melakukan pekerjaan nomor 3, 4, dan 5. Studi kelayakan, rekayasa teknik, lalu proses pengupasan tanah dan pengambilan batubara. Nah, lalu berikutnya adalah nomor 6, pemrosesan batubara melalui tahap penghancuran ya, 7, 8. Nah, ini ada juga Kideko dan Mutu. Nomor 9, diantar ya batubaranya setelah ditambang, diproses, diantar sama tongkang. Nah, tongkangnya punya si MBSS. Lalu kalau udah diantar, pengiriman ya ke transshipment. Nah, ini ke vessel yang besar. Nah, ini oleh MBSS juga. Lalu pemindahan menggunakan barge ya biasanya ke mother vessel. Ini pakai MBSS punya services juga. Nah, terakhir si Indi ini juga punya PLTU. Jadi end usernya ada, mereka resources awalnya juga ada. Jadi memang komplit banget ya, terintegrasi banget nih si Indika Energy ini. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari komposisi pemegang sahamnya, sebenarnya dimiliki oleh siapa sih si Indika Energy ini? Nah, ini dimiliki oleh PT Indika Investindo sebesar 37,79%, lalu 30,65%-nya dimiliki oleh PT Teladan Resources. Nah, sekitar 29,62% dimiliki oleh masyarakat. Jadi kepemilikan masyarakat masih terbatas ya, nggak terlalu banyak di luar. Kalau misalnya kepemilikan masyarakat banyak banget, sekitar 50% lebih gitu ya, nah itu jadi pertanyaan, kira-kira bisnisnya ini beneran bagus apa enggak? Lalu berikutnya adalah kita pengen lihat, oke, jadi kalau kita lihat dari kepemilikan di tahun 2019, sebenarnya diminatin sama fund manager nggak nih sebenarnya si saham Indika ini. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, kebanyakan itu masih dipegang sama individual ya, perseroan Indonesia, perorangan Indonesia ya. Ini sebanyak 17.604 orang. Kalau badan usaha asing itu cuma pegang sekitar 8,43%. Lalu ada reksadana, asuransi, nah ini kecil-kecil ya, masih di bawah 2% semua. Jadi sebenarnya investor asing kalau misalnya kita perhatikan cukup tertarik dengan saham si Indika ini. Ya, apalagi tahun 2019 malah meningkat kepemilikannya dari 7,74% menjadi 8,43%. Jadi suatu pertanda yang cukup baik bahwa Indika ini cukup diminati oleh badan usaha asing. Oke. Berikutnya adalah kita pengen lihat kinerja dari si Indika ini. Ya, sebenarnya bagus apa enggak gitu kan. Dari tahun 2017 ke tahun 2019 ini ada peningkatan yang cukup signifikan ya dari pendapatan perseroan. Yang tadinya 1 miliar US dollar menjadi 2,7 miliar US dollar. Nah, ini karena waktu itu akuisisi Kideko ya, yang sebelumnya less than 50% sekarang udah 91% dimiliki oleh Indika, akhirnya pendapatannya meningkat cukup tajam. Lalu labanya kalau kita perhatikan justru mengalami penurunan ya, dari 335 juta menjadi sekarang minus 18 juta. Nah, kerugian ini sebenarnya disebabkan oleh adanya amortisasi ya, karena melakukan akuisisi tersebut. Jadi ke depan harusnya kalau misalnya amortisasi itu udah hilang, ke depan nih harusnya
labanya Indika ini bakal jadi positif lagi. Nah, berikutnya adalah di zaman pandemi COVID-19, ya kita mesti lihat perusahaan apakah akan harus membayar utang dalam waktu dekat ini. Nah, kalau misalnya kita perhatikan informasi obligasinya si Indika itu paling dekat jatuh tempo itu tahun 2022. Lalu ada tahun 2023 dan tahun 2024. Jadi sebenarnya masih ada waktu ya 2 tahun lah ya, 2 tahun untuk bisa mencari dana untuk membayar obligasi tahun 2022 ini. Dan terakhir Indika itu bakal melakukan RUPSLB untuk menerbitkan surat utang sebesar 650 juta US. Jadi seharusnya untuk obligasi tahun 2022 dan tahun 2023 ini udah nggak perlu dikhawatirkan lagi ya. Udah ya, kalau misalnya RUPSLB itu berjalan sesuai rencana terus bisa menerbitkan utang 650 juta dan semuanya laku gitu ya. Nah ini udahlah, nggak usah kita perhatikan lagi. Jadi sekarang yang perlu kita perhatikan adalah gimana hasil RUPSLB si Indika ini ke depannya. Nah berikutnya adalah kita pengen tahu nih kira-kira saham Indika ini harganya sekarang mahal atau murah. Nah kalau misalnya kita lihat dari PBV band-nya, ini saya ambil dari Stockbit ya. Harga saham Indika itu sebenarnya sekarang masih cukup murah. Ya karena PBV-nya itu di 0,36. Jadi tahun 2016 itu murah banget di PBV 0,05 ya. Nah sekarang 0,36 ini sebenarnya udah termasuk murah. Ya di bulan Maret kemarin sempat turun di 0,15 tapi cepat banget reboundnya naik ke atas. Nah ini dia paling mahal di level 2,5. Ya 2,5. Jadi upside potensialnya gede banget. Dari 0,36 ke 2 kali ya, nggak usah ke 2,5, ke 2 aja udah luar biasa sekali. Penurunannya ya paling 0,15 gitu ya. Jadi untuk saham Indika ini boleh dikatakan cadangannya masih bagus ya, masih banyak untuk bisa bertahan at least hampir 20 tahun ke depan. Nggak perlu khawatir untuk masalah cadangan. Harganya juga sekarang cenderung murah. Dan sekarang harga saham batubara ini semuanya sih boleh dikatakan relatif murah ya. Cuman Indika ini PBV-nya itu udah 0,36. Memang mungkin ada diskon ya karena perusahaan holding. Cuman harga batubaranya, komoditas batubaranya itu lagi cenderung mengalami kenaikan. Nah kira-kira apakah respon pasar akan positif untuk saham ini? Kita akan lihat sih kira-kira ke depan seperti apa. Cuman harusnya dari sisi kinerja Indika ini akan diuntungkan dengan kenaikan komoditas batubaranya ya. Oke, jadi demikian dari saya sekilas analisa tentang PT Indika Energy Tbk atau kode sahamnya INDY. Ini bukan rekomendasi, cuman sedikit pancingan lah buat kira-kira mulai dari mana gitu ya melakukan riset terhadap saham INDY ini. Jadi silakan teman-teman melakukan pekerjaan rumahnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.